Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita masih tetap di rumah aja, stay at home dengan QR Dana Channel. Ya, teman-teman kelas 4 harus tetap semangat ya untuk belajarnya. Yuk, let's go, kita mulai belajar tentang KPK dan FPD. Yuk. Oke teman-teman, KPK itu adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Nah, pengertian KPK itu sendiri apa sih? KPK adalah bilangan terkecil dari kelipatan persekutuan dua bilangan tersebut. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan KPK itu? Nah, kita bisa menggunakan 4 cara. Yang pertama, mengalihkan secara langsung. Yang kedua, menggunakan garis bilangan. Yang ketiga, menggunakan pohon faktor. Dan yang keempat, kita menggunakan teknik sengkedan. Yuk, kita lihat caranya gimana ya. Cara pertama, mengalihkan secara langsung. Misalnya, contoh soalnya, carilah kelipatan persekutuan 2 dan 3. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Kalian cari dulu nih kelipatan dari 2 dan 3. Di sini sudah ada ya, kelipatan 2 itu misalnya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, dan seterusnya. Begitu juga kelipatan 3. Nah, kalian perhatikan nih kelipatan bilangan-bilangan di atas. Nah, kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 itu ada 6, ada 12, ada 18, dan seterusnya. Nah, manakah dari kelipatan persekutuan tersebut yang paling kecil? Nah, yang paling kecil adalah 6. Jadi, kita bisa menyebutkan kalau kelipatan persekutuan terkecilnya itu adalah 6. Yang kedua, menggunakan garis bilangan. Nah, contohnya gini, misalkan ada soal cerita, Benny dan Edo mengikuti latihan badminton bersama-sama. Benny berlatih 3 hari sekali dan Edo berlatih 5 hari sekali. Jika hari ini Benny dan Edo berlatih bersama, berapa hari lagi mereka berlatih bersama-sama? Nah, berapa hari lagi nih? Kalian harus cari dulu kelipatan 3 dan 5. Nah, bisa dilihat dari garis bilangannya, kita menemukan persamaan. Kelipatan persekutuan dari 3 dan 5 itu ada 15, 30, dan seterusnya ya, pasti banyak lagi. Nah, kita lihat nih, dari yang terkecil. Nah, apa itu? Bilangan berapa yang terkecil adalah bilangan 15. Itulah KPK-nya. Jadi, Benny dan Edo akan berlatih bersama lagi di hari ke-15. Yang ketiga, menggunakan pohon faktor. Nah, sama nih, kita cari KPK-nya. Kalian harus ingat ya, setiap pembagi itu kalian lingkari. Pembagi dan hasil akhirnya, hasil akhir bilangan prima itu kalian lingkari supaya kalian gampang mengerjakannya. Oke, bisa ditemukan 12 itu 2 kali 2 kali 3, atau disederhanakan 2 pangkat 2 kali 3. Nah, 30 itu 2 kali 3 kali 5. Gimana cara menentukan KPK-nya? Kalau menentukan KPK, semua itu ditulis. Jadi, yang sama atau tidak sama itu ditulis. Dia punya teman atau tidak tetap ditulis. Dan yang kedua, jika ada yang sama bilangannya, ambil pangkat tertinggi. Nah, misalnya di sini ada 2 pangkat 2 dan 2. Kalian ambil yang 2 pangkat 2. Dikalikan 3 nih, 3 punya teman. 3 sama 3. Kali 3 dikali juga 5. Meskipun 5 tidak ada di
12 kalian tetap tulis. Nah, berarti KPK-nya adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. 2 pangkat 2 berapa? 4. 4 kali 3 12. 12 kali 5 60. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya teknik sengkedan. Jadi misalnya contoh soal, carilah KPK dari 18 dan 24. Kalian cari nih. Ingat, kalau pembagi itu kalian harus bagi dari bilangan prima terkecil dulu. Misalnya 18 bagi 2 bisa itu 9. 24 bagi 2 bisa 12. Ingat ya, kalau misalnya pembaginya bisa dua-duanya dibagi dengan pembagi tersebut, kalian harus lingkarin ya. Oke, next. 9 bagi 2 nggak bisa, 9 turun. 12 bagi 2, 6 bisa. Tidak dilingkari karena yang bisa hanya 1. Nah, 9 bagi 2 masih nggak bisa. 6 bagi 2 bisa 3. Ya, jadi selama masih bisa dibagi 2, salah satunya masih bisa dibagi 2, kalian bagi terus dengan bilangan prima terkecil itu. Udah dua-duanya tidak bisa dibagi 2, kalian bagi 3. 9 bagi 3, 3. 3 bagi 3, 1. Oke, dua-duanya bisa dibagi 3, kalian lingkari. Nah, yang terakhir adalah masih dibagi 3 lagi. 3 bagi 3, 1. 1 bagi 3, nggak bisa, tetap turun. Nah, itu adalah cara mencari KPK dengan menggunakan teknik sengkedan, yaitu kalian kalikan semua pembaginya. Nah, hasilnya jadinya gini. KPK dari 18 dan 24 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3, atau 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2, yaitu sama dengan 72. Oke, sekarang kita lanjut ke FPB, faktor persekutuan terbesar. Apa sih itu FPB itu apa sih, Bu? Nah, FPB adalah faktor dari bilangan yang nilainya paling besar di antara faktor persekutuan yang sama lainnya. Nah, kita bisa mencarinya dengan cara pohon faktor dan sengkedan. Ini dengan menggunakan pohon faktor. Tentukan FPB dari 20 dan 40. Kalian cari dulu nih. 20 bagi 2, 10. Jangan lupa pembaginya harus dilingkari. 10 bagi 2, 5. Jangan lupa juga pembagi dan hasil akhirnya kalau sudah bilangan prima harus dilingkari supaya gampang. Nah, jadinya kita lihat 20 itu 2 kali 2 kali 5, atau 2 pangkat 2 kali 5. Lalu 30 itu 2 kali 3 kali 5. Nah, kalau FPB kalian hanya mengalihkan faktor prima yang sama, dan jika dia sama ambil pangkat terkecil. Nah, misalnya 2 itu ada 2 pangkat 2 sama 2. Jadi yang kalian ambil adalah 2 kali mana lagi yang sama? 5. Berarti FPB 20 dan 30 sama dengan 2 kali 5, yaitu 10. Selanjutnya dengan menggunakan teknik sengkedan. Misalnya ada pertanyaan, Siti mempunyai 18 permen dan 24 coklat. Permen dan coklat akan dibungkus di dalam kantong plastik dengan jumlah yang sama banyak. Berapa paling banyak kantong plastik diperlukan Siti? Nah, kalian harus mencari dulu nih, memakai teknik sengkedan. Nah, makanya tadi saat mengerjakan KPK, kenapa diminta untuk dilingkari untuk pembagi yang bisa membagi kedua bilangan tersebut, karena nanti yang dilingkari itu adalah FPB-nya. Kayak gitu. Jadi, misalnya 18 dan 24 sudah dibagi. Yang dilingkari berapa?
angka 2 dan 3. Berarti itulah FPB-nya. Jadi FPB dari 18 dan 24 adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Sehingga kantong plastik yang diperlukan Siti adalah 6 kantong. Nah, cuci tangan ya, jangan lupa pakai sabun, digosok-gosok punggung tangannya, sela-sela jarinya, jempolnya, kukunya. Jadi harus bersih ya, supaya kita terhindar dari kuman. Dah. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.